Halo guys, selamat bergabung kembali di Ibadah Groove hari ini 4 Juni 2022. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Yuk sama-sama kita hari ini siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu Groove News berikut ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan kita. Tuhan yang memberikan keselamatan buat kita, amin. Woo! Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba
kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna. Janji-Mu yang luar biasa ajaib buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya dan berserah kepada-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
Halo teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan mengambil alih dari awal hingga akhir, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, topik hari ini adalah tentang apa arti sengaja berbuat dosa di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Dan sejujurnya ada banyak orang Kristen yang merasa susah hatinya ketika membaca ayat ini. Saya mengajak teman-teman untuk membacanya. Ibrani 10 ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Wow, menakutkan. Nah, saya tidak akan membahas ayat ini panjang lebar karena itu akan jadi seminar nantinya. Tapi saya berdoa bahwa pembahasan yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti ayat ini. Nah, kunci membedah ayat ini adalah mengenali siapa audiensnya. Kitab Ibrani ini ditulis tentu saja untuk orang Ibrani. Dan mereka adalah orang-orang yang tumbuh besar dengan pengajaran hukum Taurat. Hukum Taurat adalah sebuah peraturan atau syarat untuk seseorang bisa diterima oleh Tuhan. Bahkan untuk seseorang bisa mengalami keselamatan. Dan terbukti tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Semuanya gagal total. Nah, orang Ibrani mengerti istilah hukum, imam besar, korban. Yang mereka tidak mengerti adalah bahwa hukum Taurat ini hanyalah sebuah bayangan untuk sesuatu yang lebih baik. Hukum Taurat itu menunjuk kepada imam besar yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan pekerjaannya yang sempurna untuk selama-lamanya. Nah, saya mau menjelaskan maksudnya apa sih bayangan itu. Nah, saya akan kasih perumpamaan seperti ini. Maksud dari bayangan itu adalah, hukum Taurat adalah sebuah bayangan itu seperti ini. Saya misalkan lagi kangen sama seseorang, karena posisi saya tuh lagi jauh, lagi di luar negeri misalnya. Dan saya kangen sama orang tua saya. Nah, satu-satunya cara untuk mengobati rasa kangen kalau misalkan lagi sibuk dan gak bisa teleponan ya, saya hanya bisa melihat foto mereka di HP saya. Ya. Dan itu bisa mengobati sedikit rasa kangen saya. Tetapi itu hanya foto. Itu bukan orang tua saya yang asli. Orang tua saya yang asli nanti pada saat saya ketemu sama mereka, saya pasti akan peluk, akan cium mereka, saya akan cerita banyak sama mereka. Nah, kan aneh sekali kalau misalkan saya cium-cium foto orang tua saya di HP gitu. Terus menerus gitu. Nah, itulah arti bayangan. Hukum Taurat itu hanya bayangan yang akan menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu Yesus Kristus. Nah, artinya Ibrani 10 ayat yang ke-26 itu sebetulnya menggambarkan orang-orang yang sudah mendengar kebenaran atau kabar baik, tetapi mereka menolaknya. Secara sadar mereka menolaknya. Atau saya bisa sampaikan dengan sengaja mereka memilih untuk tidak percaya. Nah, penulis Ibrani ini membandingkan orang yang menolak kasih karunia Tuhan dengan orang yang menolak hukum Musa. Ibrani 10 ayat 28 dan yang ke-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi jelas sekali bahwa ayat-ayat ini tidak berbicara mengenai orang percaya. Ini tidak bicara mengenai saya dan teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima kasih karunia. Tapi tentang orang-orang yang seperti Yudas. Mereka sudah mendengar kebenaran, tetapi ujungnya menolak juga gitu. Nah, Yudas ini menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh teman-teman. Dia tidak hanya mendengar kebenaran,
tapi dia itu melihat secara langsung, dia bersama-sama dengan sang kebenaran itu secara langsung. Tapi ia tetap menolaknya sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Yudas menganggap Yesus itu tidak lebih dari sekedar rabi. Memanggil Yesus dengan panggilan rabi, ya, sebenarnya itu adalah penghinaan. Itu bahkan bisa dibilang sebagai bentuk ketidakpercayaan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu mati untuk semua umat manusia, termasuk untuk Yudas. Apalagi yang Tuhan Yesus bisa lakukan selain itu? Tidak ada. Tidak ada persembahan lain untuk menghapus dosa selain apa yang telah Tuhan Yesus sediakan. Menolak Yesus sebagai Tuhan itu berarti menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darahnya, dan itu sama saja menganggap darahnya itu setara dengan darah hewan. Nah, apa arti menghina roh kasih karunia? Misalkan saya mau traktir teman saya makan. Jadi dia bisa menikmati makan gratis karena saya pengen memberkati dia. Tetapi teman saya malah maksa, enggak mau, enggak usah. Saya padahal sudah bayar, saya udah kasih uang ke kasir, tapi dia tetap memaksa untuk keluarkan uangnya dan kasih uangnya ke saya. Saya pasti merasa terhina. Gitu. Nah, sama halnya seseorang itu disebut menghina roh kasih karunia itu dengan berkata bahwa perbuatan Kristus itu tidak cukup, harus ditambah dengan perbuatan mereka. Jadi mereka berpikir bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak cukup gitu. Perbuatan baik mereka itulah yang bisa melengkapi, yang bisa menyempurnakan keselamatannya mereka. Dan itu jelas sekali menghina roh kasih karunia. Dan kabar baiknya, Tuhan sudah memberikan solusi final satu kali untuk selamanya bagi masalah dosa. Bahkan Tuhan Yesus, Bapa di sorga, dan Roh Kudus memilih untuk tidak lagi mengingat-ingat segala kesalahan dan dosa kita. Dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita tidak menempatkan Ibrani 10 ayat yang ke-26 ini dalam konteks yang tepat, maka ayat ini akan bertentangan dengan ayat yang lain. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 dalam New International Version, ditulis seperti ini, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa Ibrani 10 ayat yang ke-26 ini itu adalah tentang orang-orang Ibrani. Atau di zaman sekarang itu tentang orang-orang yang sudah mendengar kebenaran atau kabar baik, tetapi mereka memilih untuk menolaknya. Jadi ini sama sekali bukan tentang saya dan teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menerima kasih karunia-Nya. Ini tentang orang-orang yang tidak menerima apa yang darah Tuhan Yesus telah lakukan untuk mereka sebagai darah yang mahal, dan dengan demikian mereka menginjak-injak nama Tuhan. Kalau teman-teman berbuat dosa, kalau teman-teman jatuh di dalam dosa, teman-teman harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara teman-teman dengan Bapa di sorga. Teman-teman tidak perlu larut di dalam rasa bersalah dan terus-menerus menghukum diri sendiri. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membinasakan kalian. Justru pengampunan Tuhan itu tersedia untuk teman-teman. Dan inilah yang menjadi alasan untuk teman-teman bisa kembali bangkit dan bersinar. Teman-teman bisa belajar akhirnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, berulang-ulang. Teman-teman memiliki alasan untuk ayo kembali kepada identitas teman-teman yang benar, yaitu orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diampuni. Dan teman-teman bisa bersinar, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak perlu lagi merasa diteror dengan ayat ini ya. Saya yakin
Masih ada banyak hal yang kita bisa bahas tentang Ibrani 10 ayat yang ke-26. Nanti di breakout Zoom kita akan kembali lagi membedah, membicarakan, membahas ya. Dan saya percaya teman-teman juga pasti akan lebih lagi dibukakan kebenaran dan tentunya dimerdekakan. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Dan Dia sudah tidak lagi mengingat-ingat segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur sekali bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Mengucap syukur Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kami memperoleh keselamatan hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kabar baik ini. Kami sungguh bersyukur dan kami menerimanya dengan sukacita. Kami mau mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan biar hidup kami Tuhan terus hidup di dalam kasih karunia-Mu dan mempermuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.